Assalamualaikum, Sholih dan Sholihahnya kelas 4 SD Baitur Rahman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian beserta ayah dan bunda sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian harus sholat duha dan murojaah terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga sebelum kalian menyimak materi, kalian sudah harus mempelajari dan membaca materinya agar kalian lebih mudah untuk memahami apa yang Kak Indah sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3, materi PPKN, SBDP, IPA, dan Bahasa Indonesia. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, karena sudah membaca doa, kita langsung membahas materinya ya. Materi pertama kita akan membahas PPKN tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, di sini kemarin kita kan sudah belajar tentang simbol dari Pancasila, sila keempat. Sekarang kita beralih ke hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Ada yang ingat simbolnya sila kelima Pancasila? Ya, simbol dari sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Nah, di sini ada yang masih ingat sila kelima Pancasila itu bunyinya bagaimana? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas karena menggambarkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu kebutuhan pangan dan sandang. Nah, anak-anak, sila kelima itu bermakna bahwa kita itu harus selalu berperilaku adil dan kita juga harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan pengalaman sila kelima Pancasila dapat tercermin pada sikap sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adil terhadap semua teman. Yang kedua, membantu orang lain yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Yang keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, bergotong royong demi kepentingan bersama. Nah, karena sudah membahas materi PPKN, sekarang kita beralih ke SBDP. Ini biasanya yang disukai anak-anak ya, nyanyi-nyanyi. Tetap dengan materinya, SBDP kita tetap menyanyi. Tapi sekarang kita menyanyinya belajar menggunakan ketukan. Jadi kita nanti belajar mengatur tempo dengan ketukan. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat enggak tentang tempo dalam lagu? Tempo suatu lagu itu ditentukan oleh ketukan dari tiap nada dan ada berbagai macam ketukan dalam suatu lagu.
Pada notasi angka, ketukan diketahui dari jumlah titik-titik yang ada di belakang angka. Pada notasi balok, ketukan diketahui dari bentuk dan warna bulatan. Perhatikan ketukan nada berikut. Di situ ada ketukan notasi angka dan ketukan notasi balok. Tadi kalau notasi angka berarti dilihat dari titik-titiknya yang di belakang angka. Kalau menggunakan notasi balok, ketukan diketahui dari balok dan warna bulatan. Nah, sekarang coba dipraktikkan kembali biar anak-anak ingat tentang ketukan dalam notasi angka. Nada setengah ketuk. Sol, la, la, sol, sol, si. Nada satu ketuk. Sol, la, la, sol, sol, si, fa, mi. Nada dua ketuk. Si, la. Nada tiga ketuk. Si, la. Nada empat ketuk. Si, la. Oke, selanjutnya karena sudah mengingat-ingat tentang ketukan nada, setengah ketuk, 2 ketuk, 3 ketuk, 4 ketuk. Sekarang kita beralih ke cara membuat ketukan dengan bertepuk tangan. Nah, silahkan didengarkan. Oke, karena tadi kita sudah belajar menggunakan ketukan, sekarang kita belajar menggunakan tepukan dengan cara bertepuk tangan. Di sini ada dua not, yaitu not setengah dan not seperempat. Kalau not setengah berarti kita harus menghitung 1 sampai 2 baru berhenti. Perhatikan contohnya. Itu not setengah. Kalau not seperempat itu kita harus menghitung 1 kali saja. Perhatikan contoh. Nah, dari sini semoga anak-anak paham ya terkait dengan ketukan menggunakan tangan atau bertepuk tangan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi IPA. Materi IPA tentang apa? Tentang alat optik. Nah, di sini ada 3 macam alat optik. Yang pertama yaitu ada alat optik namanya lup. Lup ini terbuat dari sebuah lensa cembung. Dan lup itu dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku dan lain sebagainya. Akan tetapi anak-anak, perbesaran yang dilakukan lup itu terbatas dalam memperbesar suatu benda. Dan lup itu menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahayanya dapat dibiaskan. Yang kedua yaitu kacamata. Nah, lensa kacamata itu terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Nah, di sini siapa yang menggunakan kacamata? Dan harus menggunakan kacamata. Biasanya kalau orang yang harus menggunakan kacamata, ketika orang tersebut tidak menggunakan kacamata, maka pandangannya akan buram, tidak begitu jelas. Tapi ketika orang tersebut menggunakan kacamata, maka semuanya akan terlihat jelas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Misalnya bakteri dan jamur. Nah, mikroskop ini dapat memperbesar bayangan sampai
100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Selanjutnya yaitu kita akan membahas materi bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Kalau kemarin-kemarin kita mengamati teks cerita kemudian kita jadikan tabel, sekarang kita menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan. Jadi setelah kita menjadikan tulisan tersebut, menjadikan teks cerita tersebut menjadi tabel, kita ubah kembali dari tabel ke bentuk tulisan. Nah, di sini dalam bentuk tabel informasi pokok itu kan akan menjadi lebih mudah diingat. Dan semua informasi penting juga dapat kita gunakan sebagai pandangan dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri. Jadi anak-anak sebelum mulai menuliskan kembali isi teks, anak-anak harus membaca terlebih dahulu informasi penting yang sudah anak-anak tulis dalam tabel. Kemudian ketika sudah membaca kembali, anak-anak coba menuangkan tulisan tersebut menggunakan bahasanya sendiri, menulis menggunakan bahasanya sendiri. Nah, dari sini semoga anak-anak paham dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Indah. Kurang lebihnya Kak Indah mohon maaf, tetap semangat belajarnya. Dan untuk hari ini kalian ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama tugas PPKN, kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 99 nomor 1 poin A dan B. SBDP menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Sud dengan birama 4 ketukan. Nah, di sini anak-anak bisa merekam suaranya, kemudian audionya nanti dikirim melalui GCR, atau kalau nggak bisa langsung melalui WA Kak Indah. Selanjutnya yaitu materi IPA tentang kerjakan ayo berlatih halaman 103 nomor 3, dan tugas bahasa Indonesia mengerjakan ayo berlatih halaman 104 nomor 1, 2, 4, dan 5. Oke, tetap semangat anak-anak belajarnya. Sekian dari Kak Indah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.